Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Raka Fauzan Fatinur Tama Putra dari kelas 12A1. Nah, jadi pada video kali ini aku ingin ngejelasin nih soal materi fisika yaitu hukum Ohm yang dimana mempunyai dua jenis rangkaian yaitu seri dan paralel. Jadi, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih hukum Ohm itu? Jadi, hukum Ohm adalah prinsip dasar fisika yang menjelaskan hubungan antara tegangan atau yang bisa disimbolkan sebagai V, arus listrik, ya atau yang bisa disimbolkan sebagai I, dan hambatan yang biasa disimbolkan sebagai R dalam suatu rangkaian listrik, yang menyatakan bahwa arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, jadi hukum Ohm ini tuh ditemukan oleh George Simon Ohm. Hukum ini adalah fondasi penting untuk menganalisis dan merancang sirkuit elektronik. Nah, selanjutnya aku pengen ngasih tahu nih bunyi dari hukum Ohm. Jadi hukum Ohm itu berbunyi, kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan di ujung-ujungnya, asalkan suhu dan kondisi fisik lainnya tetap konstan. Nah, jadi itu bunyi dari hukum Ohm. Nah, selanjutnya aku tuh pengen ngasih tahu apa aja sih rumus dari hukum Ohm. Jadi rumusnya itu ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama, V sama dengan I dikali R. Yang kedua, I sama dengan V per R. Yang ketiga, R sama dengan V per I. Nah, kan kalau kita lihat dari tadi itu ada tiga simbol kan ya. Yang ada V, I, dan R. Jadi kalau V itu tadi menyimbolkan tegangan. Jadi tegangan itu adalah dorongan atau beda potensial yang menggerakkan listrik. Kalau I yang kita tahu itu sebagai arus itu adalah aliran muatan listrik atau elektron yang mengalir. Nah, yang terakhir itu ada R atau hambatan. Nah, hambatan ini itu adalah rintangan terhadap aliran arus listrik. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin nih kayak apa sih hukum Ohm itu, rumus-rumusnya itu apa. Nah, kayak yang kita udah tahu tadi, kalau hukum Ohm itu ada dua rangkaian. Yang pertama itu seri dan paralel. Nah, aku pertama ini mau ngejelasin apa sih rangkaian seri itu. Jadi, rangkaian seri adalah susunan komponen listrik secara berurutan dalam satu jalur tunggal, sehingga arus mengalir sama di semua komponen. Tapi, jika satu putus semuanya mati. Nah, ini aku udah tunjukin ya, apa contoh dari rangkaian serinya di sebelah teksnya. Nah, jadi ciri-ciri dari rangkaian seri itu apa sih? Ciri-ciri dari rangkaian seri itu, pertama, komponennya itu tersusun berderet tanpa cabang. Yang kedua, arus listriknya itu sama besar di setiap komponen. Yang ketiga, jika satu komponen rusak, semuanya mati. Seperti aku udah bilang tadi ya. Yang keempat, hambatan totalnya itu bertambah. Yang kelima, tegangannya itu terbagi. Nah, itu rangkaian seri. Selanjutnya itu ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu adalah susunan komponen listrik secara berjajar atau bercabang, di mana setiap komponennya mendapatkan tegangan yang sama dari sumber arus, tetapi arusnya terbagi di setiap cabang. Nah, contoh dari rangkaian paralel juga ada di samping teksnya ya. Nah, ciri-ciri dari rangkaian paralel itu, yang pertama, komponennya tersusun sejajar. Yang kedua, tegangannya sama di setiap cabang. Yang ketiga, hambatan total lebih kecil dari hambatan terkecil. Yang keempat, jika satu komponen rusak, yang lainnya itu tetap menyala. Yang kelima, arusnya terbagi. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang soal-soal dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jadi aku udah siap nih contoh soal dari rangkaian seri, yang dimana kita bisa lihat diketahuinya itu ada resistornya itu ada 3, yaitu 2 ohm, 3 ohm, dan 4 ohm, dan V-nya itu 18. Nah, yang tanya itu besar tegangan listrik pada resistor di 4 ohm. Nah, jadi caranya pertama-tama kita cari dulu nih R totalnya tuh berapa. Jadi R totalnya, cara nyarinya itu kita tambahin aja nih semua resistor yang ada di rangkaiannya. Nah, ini nih. Nah, oke, kita tambahin ya. R total sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9 ohm. Nah, setelah kita dapat 9 ohm, kita cari arusnya.
Nah, cari-cari arusnya kita pakai rumus hukum Ohm. Rumus hukum Ohm itu kan V sama dengan I dikali R. Nah, V-nya kan kita udah tahu 18. Tapi karena kita mau nyari I, karena I-nya nggak diketahuin, jadi kita tetap tulis I-nya dikali R-nya, ini R total ya. R total itu 9. Berarti jadinya I sama dengan 18 dibagi 9. Hasilnya adalah 2 ampere. Nah, jadi I-nya kita dapat 2 ampere. Oke. Ini aku hapus dulu ya, biar kayak lebih jelas gitu. Kita tulis ulang aja nanti di atas. Nah, jadi tadi kita udah dapat I-nya itu sama dengan 2 ampere. Jadi kita tinggal cari aja deh tegangan di resistor 4 ohmnya itu berapa. Pakai rumus yang sama kayak tadi. Jadi V sama dengan I-nya kali R. V sama dengan I-nya itu tadi 2, terus R-nya itu 4 karena kita mau cari tegangan di resistor yang keempat, 4 ohm. 4. Jadi sama dengan 2 kali 4, 8 volt. Jadi jawabannya adalah D. Jawabannya D. Yang ini, ting. Nah, selanjutnya aku punya contoh soal dari rangkaian paralel. Seperti udah kita lihat di soal, itu udah diketahui kalau resistornya itu ada 3, yaitu 5 ohm, 10 ohm, dan 5 ohm. Dan GGL itu 24 volt. Terus, soalnya itu ditanya, tentukan besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nih. Berarti kita harus cari dulu R totalnya berapa. Nah, carinya R total di rangkaian paralel itu beda sama rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel itu dari R total itu kayak gini. Rumusnya 1 per RP gitu guys. Jadi coba kita cari R total sekarang. R total sama dengan 1. Kita tulis 1 per 5 tambah 1 per 10 tambah 1 per 5. Nah kan kalau kita lihat nih kayak gini, itu bawahnya itu kan beda ya, berarti kita harus samain dulu. Jadi gimana biar sama? Kita lihat aja angka yang paling besar itu berapa, 10. Nih, berarti yang ini dan ini kita harus bawahnya kita samain 10. Kayak gimana caranya? Ya berarti ini kita kali 2 semuanya, ini kali 2, 2 ini juga kita kali 2, 2 gitu. Sabar, kita ganti warna dulu. Hitam. Nah, jadi berarti ini 1 kali 2 itu 2. Ini bawahnya berarti sama 10 semuanya. Ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 5 per 10. Lalu 10 per 5. Jadi R totalnya berapa? R totalnya sama dengan 10 bagi 5 berapa? 2 ampere. Gitu. Nah, kita kan udah nemu nih R totalnya. Berarti sekarang kita nyari apa? Kita tinggal nyari kuat arusnya. Kita hapus dulu ya. Aku hapus dulu biar jelas. Nanti aku tulis ulang berapa R totalnya. Nah, tadi R totalnya kita udah nemu, yaitu 2 ampere. Nah, selanjutnya kita harus nyari apa? Kuat arusnya. Kuat arus itu apa? I. I itu rumusnya apa? V per R. Nah, di sini itu R total. Ini. Berarti I sama dengan V-nya berapa? V-nya itu 24. Berarti 24 dibagi 2. Karena R totalnya itu 2. Berarti berapa hasilnya? 24 bagi 2. 12 ampere. Jadi jawabannya kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 12 ampere. Aduh jelek, maaf ya tulisannya. Susah guys. 12 ampere. Selesai. Nah, tadi kan kita udah ngerjain nih contoh dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi sekarang aku pengen ngasih tahu nih ke kalian kalau misalnya rangkaian seri dan paralel itu dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai apa sih? Nah, yang pertama, kalau rangkaian seri itu dia bisa jadi lampu hias,
senter, lampu di kulkas, dan setrika. Kalau misalnya rangkaian paralel, itu yang pertama dia bisa jadi instalasi listrik rumah, terus juga lampu lalu lintas, dan alarm kebakaran. Selesai materi-materinya. Jadi kali ini aku pengen ngesimpulin aja nih dari materi-materi yang udah aku bacain tadi. Jadi, hukum Ohm adalah prinsip dasar kelistrikan yang menyatakan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan melalui rumus V sama dengan I kali R, di mana arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, jadi hukum Ohm ini terbagi menjadi dua jenis susunan rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu disusun berurutan sehingga arusnya sama di setiap komponen. Hal ini menghasilkan hambatan total atau R total yang besar dan arus total yang kecil. Dengan kelemahan, jika satu komponen rusak, seluruh rangkaiannya mati. Sebaliknya, kalau rangkaian paralel disusun secara bercabang, menyebabkan tegangannya sama di setiap cabang. Hal ini menghasilkan R total yang sangat kecil, arus total yang besar, dan rangkaian tetap berfungsi meskipun ada satu komponen yang rusak. Nah, itu dia video penjelasan aku tentang hukum Ohm dan juga dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kalau misalnya penjelasannya kurang jelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.